Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmayanti, NIM 431141909 dari Kimia 19A. Di sini saya akan menjelaskan materi Equilibria in Electrochemical Cells untuk memenuhi tugas Kimia Fisika 2. Ada 4 subbab bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu macam-macam elektroda, yang kedua energi Gibbs, potensial sel, dan kesetimbangan. Yang ketiga, persamaan Nelson. Dan yang keempat yaitu sel elektrokimia sebagai sumber tenaga. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang macam-macam elektroda. Yang pertama yaitu elektroda gas ion. Elektroda gas ion adalah elektroda yang berisi gas yang berada dalam kesetimbangan dengan ion di dalam larutan. Terdiri dari elektroda inert seperti platina dan grafit. Contoh dari elektroda gas ion yaitu elektroda klorin. Yang kedua yaitu ada elektroda ion logam-logam. Elektroda ion logam-logam adalah elektroda yang terdiri dari sebatang logam yang dibenamkan dalam larutan dan berada dalam kesetimbangan dengan larutan yang mengandung ion logam. Contohnya yaitu ada Zn dan Co. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik sebagai akibat terjadinya reaksi pada kedua elektroda secara spontan. Logam seng mempunyai kecenderungan untuk melarut membentuk ion Zn2+. Tetapi sebaliknya, ion seng dalam larutan mempunyai kecenderungan untuk mengendap sebagai atom Zn. Kecenderungan Cu2+ untuk mengendap sebagai Cu lebih besar daripada kecenderungan Cu untuk melarut. Jika kedua elektroda digabungkan menjadi sel volta pada gambar tersebut, kelebihan elektron pada elektroda Zn akan mengalir ke elektroda Cu di mana terdapat kekurangan elektron. Pada elektroda Zn terdapat kelebihan elektron, jadi bertindak sebagai elektroda negatif atau disebut dengan anoda, sedangkan elektroda Cu bertindak sebagai katoda yang bermuatan positif. Selanjutnya yaitu elektroda logam garam tak larut anion. Elektroda logam garam tak larut anion yaitu elektroda dari sepotong logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung garam padat tak larut dari logam tersebut dan anion dari garamnya dan berada dalam kesetimbangan. Jenis elektroda logam garam tak larut anion. Yang pertama yaitu elektroda perak-perak klorida. Terdiri dari logam Ag, padatan AgCl dan larutan yang mengandung ion Cl main dari HCl dan KCl. Kemudian yaitu ada elektroda kalomel yang terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh kalomel atau merkuroklorida dan larutan KCl. Yang ketiga ada elektroda merkuri-merkuri oksida yaitu terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh pasta merkuri oksida dan larutan basa. Dan yang keempat yaitu elektroda merkuri-merkuri sulfat terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi pasta merkurosulfat dan larutan yang mengandung sulfat. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi Gibbs, potensial sel, dan kesetimbangan. Energi Gibbs dan potensial sel. Jika reaksi sel melibatkan n elektron daripada 2 elektron, maka NFS kurang dari atau sama dengan min delta G. Persamaan satu adalah relasi mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs yang mengikuti reaksi sel. Nilai bergantung pada arus yang dialirkan pada rangkaian luar. Nilai pembatas S yang diukur pada saat S mendekati 0 disebut gaya gerak listrik electromotive force dari sel atau potensial sel reversible atau disebut dengan E-reversible. EMF sel adalah sifat intensif sistem dan yang tidak bergantung pada ukuran sel atau koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan persamaan kimia. Spontanitas reaksi dapat dinilai dengan potensial sel yang bersesuaian. Berikut adalah tabel delta G terhadap E. Jika delta G negatif, maka E-nya positif dan reaksi berlangsung secara spontan. Sedangkan jika delta G bernilai positif, maka E-nya bernilai negatif dan reaksi berlangsung tidak spontan.
Jika delta G 0 dan E bernilai 0, maka terjadi reaksi kesetimbangan. Kemudian yaitu ada konstanta kesetimbangan dari potensial setengah sel standar. Nilai E dapat ditentukan oleh hubungan delta G sama dengan min NFE. Untuk potensial sel standar 0 sama dengan RT ln K. Kemudian ada substitusi persamaan RT ln K sama dengan min NFE 0 sama dengan log K min NFE 0 per RT. Atau pada dalam kesetimbangan log K sama dengan NFE 0 per 0,05916 dengan keterangan yaitu R bernilai 8,3 sama dengan 298 Kelvin, F sama dengan 96.484 C per mol, dan N yaitu menunjukkan mol elektron yang diserah terimakan, dan K yaitu sama dengan produk dibagi reaktan. Metode memperoleh dengan ukuran besar dan tandanya. Yang pertama yaitu pecahkan reaksi sel menjadi dua reaksi setengah sel. Untuk reaksi setengah sel yang pertama, yang di sebelah kanan elektroda, pilihlah spesies teroksidasi yang muncul pada sisi reaktan dari reaksi sel. Yang untuk reaksi kedua yaitu pilih spesies teroksidasi yang muncul di sisi produk dari reaksi sel dan tulis kesetimbangan dengan spesies terreduksi yang sesuai. Langkah yang kedua yaitu setimbangkan reaksi setengah sel dengan jumlah elektron yang sama atau sama dengan N pada masing-masingnya. Dan langkah yang ketiga yaitu jika reaksi setengah sel kedua dikurangkan dari yang pertama. Dan langkah yang keempat yaitu pergunakan persamaan RT ln K sama dengan min NFS untuk menghitung K. Selanjutnya yaitu subbab bahasan ketiga yaitu persamaan Nernst. E sama dengan N0 min RT per NF ln T. E sama dengan N0 min 0,059 per NF dikali ln K pada kesetimbangan. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel ke nilai standar dan aktivitas spesies ambil bagian dalam reaksi sel. Selanjutnya yaitu subbab bahasan keempat, yaitu mengenai sel elektrokimia sebagai sumber tenaga. Yang pertama yaitu klasifikasi sel elektrokimia dibagi menjadi tiga, yaitu sel primer, sel sekunder, dan sel bahan bakar. Yang pertama yaitu ada sel primer, tersusun dari bahan-bahan berenergi tinggi yang bereaksi secara kimia dan menghasilkan tenaga listrik. Reaksi selnya tidak reversibel, dan pada saat bahan-bahan telah dipakai, peralatan tersebut harus dibuang. Contoh dari sel primer yaitu ada baterai senter, terus ada yang bereaksi secara kimia dan menghasilkan tenaga listrik. Reaksi selnya tidak reversibel, dan pada saat bahan-bahan telah dipakai, peralatan tersebut harus dibuang. Contoh dari sel primer yaitu ada baterai senter, terus ada sel seng merkuri yang dipakai dalam kamera, jam, alat pendengar, jam tangan, dan barang-barang jenis lainnya. Selanjutnya yaitu ada sel sekunder. Alat ini bersifat reversibel. Setelah mendapatkan kajanya, bahan-bahan berenergi tinggi dapat disusun kembali dengan memaksakan suatu arus dan luar dalam arah yang berlawanan. Jadi reaksi selnya dibak dan sel tersebut diisi kembali. Contohnya yaitu ada baterai penyimpanan timbal yang dipakai di mobil. Contoh lainnya yaitu ada sel addition dan sel nikel kadmium yang dapat diisi kembali dan dipakai pada kalkulator dan lampu sorot. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada sel bahan bakar. Sel bahan bakar seperti halnya sel primer yang dirancang menggunakan bahan-bahan berenergi tinggi untuk menghasilkan tenaga atau energi. Ada perbedaan dari sel primer yaitu sel bahan bakar ini dirancang untuk menerima pasokan kontinu dari bahan bakar, dan bahan bakar tersebut adalah bahan-bahan yang umumnya kita sebut sebagai bahan bakar seperti hidrogen, karbon, dan hidrokarbon. Sekian materi equilibria in electrochemical cells yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.